Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya Pendeta Christian Albert Budiman dari GKI Wahid Hasim, Jakarta. Bersyukur karena pada saat ini diberikan kesempatan untuk membawakan sedikit renungan di dalam sapaan Gembala GKI. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam acara-acara raya gerejawi biasanya seputar Advent dan khususnya pada saat ini ketika kita memasuki masa raya Paskah, saya cukup banyak ditanyakan perihal ritus-ritus. Jadi misalnya saja tentang Rabu Abu kemarin, Pak Christian, abu yang dipakai waktu Rabu itu dari mana sih asalnya? Boleh nggak kalau kita pakai daun ini? Boleh nggak kalau kita beli aja dan sebagainya? Atau baru saja saya juga bercakap-cakap dengan teman-teman pendeta yang lainnya gitu dari sinode wilayah yang lain yang menanyakan kita ini selama masa Prapaskah lilinnya dinyalakan atau dimatikan? Terus kemudian saling sharing satu dengan yang lain menurut pemaknaan si ini seperti ini, menurut pemaknaan seperti ini, dari SW Jabar seperti ini, dari yang lain seperti ini. Banyak sekali diskusinya. Dan semuanya sebenarnya mempertanyakan tentang maknanya apa. Dan saya pikir itu adalah satu hal yang penting untuk kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai ketika kita menjalani kehidupan bergereja kita, ketika kita menjalani ritus-ritus keagamaan kita jadi sangat terpaku dengan ritusnya itu sendiri dan lupa akan maknanya. Lupa karena sibuk menanyakan Rabu Abu itu abunya pakai apa, tapi maknanya kita menggunakan abu itu sendiri apa? Lupa karena sibuk menanyakan lilinnya dinyalain atau dimatikan. Jadi lupa makna lilinnya sendiri ketika itu dinyalakan, ketika itu dimatikan. Sebenarnya bagi diri saya sendiri apa? Lupa karena kita sudah terbiasa misalnya ketika melakukan perjamuan kudus makan roti dan anggur yang seperti itu. Lalu lupa juga maknanya apa sebenarnya roti dan anggur itu. Jadi ketika misalnya gereja ganti anggurnya kemudian jadi orang-orang kebingungan, loh kok anggurnya beda ya? Atau kok rotinya beda? Wah, kita ada banyak pertanyaan-pertanyaan serupa yang mungkin terlontarkan. Kenapa? Sekali lagi karena mungkin kita kurang memberikan makna kepada ritus-ritus yang ada di dalam kehidupan bergereja kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya juga ingin mengambil satu contoh di Alkitab yang erat sekali akan pemaknaan itu. Saya ingin mengambilnya dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang saya menemukan ayat ini digunakan sebagai bagian dari ayat persembahan. Dan kemudian salah satu alasannya kenapa digunakan, loh itu Tuhan sendiri katakan, ayo ujilah aku, masakan aku tidak membukakan berkat bagimu kalau kamu mempersembahkan persembahan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca konteks Maleakhi ini dari pasal 1, pasal 2, kita melihat sebenarnya pada saat itu Allah sedang marah. Kenapa? Karena bangsa Israel sibuk melakukan ritus-ritus kehidupan, ritus keagamaan mereka, persembahan mereka berikan kan, mereka tetap beribadah ke bait Allah dan sebagainya. Tetapi mereka tidak menjalankan hal yang pentingnya, yakni ketika mereka melakukan perintah-perintah Allah di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka persembahan pun ya sekadar ritus dan mungkin ya asal memberikan, dan akhirnya tidak diberikan makna bahwa itu persembahan itu sungguh-sungguh adalah pemberian
dari diri kita kepada Tuhan, tapi hanya sekedar ya memang sudah sewajarnya saya memberikan. Dan pada akhirnya Allah menjadi marah, dan di dalam salah satu nada frustasi kalau boleh saya katakan, lalu muncullah kalimat ini. Masakan aku Tuhan Allah yang memelihara kamu tidak memberikan kepada kamu berkat-berkat kalau kamu turut patuh kepadaku, memberikan persembahan dengan baik kepada. Dan kurang lebih sebenarnya itu maknanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekali lagi jangan sampai kita hanya terjebak kepada ritus, kepada boleh atau tidak, harusnya bagaimana sih, tetapi kemudian kita melupakan maknanya. Karena kehidupan bergereja kita penuh dengan simbol-simbol Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai misalnya ketika kita prosesi, kita kemudian berdiri, ajakan beribadah kita berdiri, lalu kita sendiri nggak tahu sebenarnya maknanya apa sih kita harus berdiri pada saat prosesi. Boleh tanyakan kepada pendeta Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa sih kita kalau dulu sebelum masa pandemi kita ketika berita anugerah melakukan salam damai, maknanya apa sih? Jangan-jangan kita lupa. Jangan-jangan ya kehidupan bergereja kita sampai pada saat ini, apalagi ketika semuanya ada di internet, ketika kita mengikuti kebaktian saja lewat YouTube, lewat Zoom, lewat media-media lainnya yang memudahkan kita semakin kehilangan makna-makna hal yang seperti itu. Kiranya Tuhan memampukan kita, memberkati kita sehingga kita senantiasa dapat merasakan penyertaan Tuhan, dapat memaknai simbol-simbol di dalam kehidupan bergereja kita, sehingga ketika kita beribadah, ketika kita melakukan kebaktian, ketika kita mau melakukan segala sesuatunya, hati kita dapat terus tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena pada saat ini kami boleh diingatkan untuk memaknai segala hal di dalam ritus-ritus yang kami jalani. Dan tidak hanya itu Bapak, kami ingin memohon agar Engkau memberkati kami, sehingga kami juga dapat memaknai hal-hal yang terjadi di kehidupan kami, yang pada saat ini mungkin membingungkan kami, membuat kami resah, gelisah, sehingga kami dapat terus merasakan penyertaan-Mu yang tiada tara di dalam masa-masa yang sulit pada saat ini. Pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk kondisi dunia di tengah pandemi pada saat ini. Kiranya Engkau mau memberkati, Engkau mau menguatkan saudara-saudara kami yang terpapar, yang jatuh sakit. Kiranya Tuhan mau kuatkan keluarga mereka sehingga mereka dapat segera memperoleh kesembuhan dan kekuatan. Kami juga ingin berdoa untuk para dokter, untuk tenaga kesehatan, untuk pemerintah yang melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan pandemi ini dengan sesegera mungkin. Berikanlah kepada mereka kebijaksanaan sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik di dalam melewati masa-masa pandemi yang sulit ini. Ya Bapa, kami juga secara khusus ingin berdoa untuk kedamaian dunia ini, karena pada saat ini ada negara yang memang jauh dari kami tetapi sedang mengalami peperangan. Kiranya Engkau mau memberkati para pemimpin sehingga mereka dapat segera mengakhiri peperangan ini, karena tidak ada yang menang dari sebuah peperangan yang didasarkan hanya pada keegoisan belaka. Kami ingin memohon juga, berkatilah, kuatkanlah para warga negaranya. Kami ingin memohon, berkatilah para pemimpin bangsa lain dan badan-badan organisasi yang bisa melindungi kedamaian dunia ini, sehingga kiranya kedamaian dunia sebagaimana yang Engkau inginkan dapat sungguh-sungguh terwujud di muka bumi. Ya Bapa, kami serahkan segala doa, harapan kami hanya ke dalam penyertaan tangan-Mu saja.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.